Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Al-Quran, Al-Fatihah. Oke, kita lanjutkan lagi di bagian member area. Kita untuk bagian 2 sekarang ya. Nah, kita akan bikin tabel baru di sini. Kemudian akan membeli produk. Jadi kalau tombol beli sekarangnya kita klik, itu akan langsung masuk ke keranjang nanti. Kemudian ada login, register, dan logout. Itu agenda kita hari ini. Nah, kita mulai membuat tabel baru, yaitu tabel chart. Jadi tabel chart ini tabel untuk menampung pembelian yang dilakukan oleh member nantinya. Nah, silahkan jalankan lagi MySQL Portable-nya, pastikan Apache sama MySQL-nya sudah running dua-duanya. Kemudian buka PHP MyAdmin. Nah, di PHP MyAdmin pilih nama database kita, yaitu DB Online Shop. Kemarin sudah ada 7 tabel di situ. Kita tambah tabel satu lagi, yaitu tabel chart. Fieldnya ada 5. Nah, pertama itu isinya adalah ID chart. Kemudian diikuti dengan ID produk. Kemudian ada ID anggota. Nah, kemudian diikuti dengan jumlah beli, dan terakhir itu ada namanya TGL chart. Jadi tanggal transaksinya lah jatuhnya. Nah, kemudian untuk ID dan jumlah beli itu tipenya integer semua. Kemudian untuk TGL chart kita ganti dengan datetime. Nah, jangan lupa sdefine-nya pakai yang kita set tahun, bulan, tanggal, kemudian jam, menit, detik. Nah, kemudian ID chart-nya kita set primary dan auto increment. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, jadi tabel chart-nya sudah selesai. Kira-kira bentuknya seperti ini, tabel chart kita. Nah, jadi tabel kita sudah ada 8 sekarang dalam database DB Online Shop. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat halaman keranjang.php. Keranjang.php akan berjalan apabila tombol beli sekarangnya kita klik. Nah, jadi kita mulai buka apabila nanti tombol beli sekarangnya kita klik. Nah, maka dia akan memproses, dia akan ngecek. Apabila dia belum login, dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, kemudian apabila dia belum register, maka dia akan bisa melakukan register terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang kita akan coba buka halaman indeks terlebih dahulu. Karena kenapa di halaman indeks kita buka? Karena halaman indeks ada beberapa parameter yang akan kita kenalkan di halaman indeks. Nah, silakan geser ke bawah, kita cari di bagian if. Nah, kemarin terakhir tambahan adalah produk detail di situ. Nah, itu boleh di copy, kemudian paste di bawah. Nah, itu kita buat di situ keranjang. Include-nya keranjang.php. Nah, oke. Kemudian kita copy lagi. Kita akan coba buat di sini ada register. Include-nya register.php juga. Kemudian login, kita paste lagi. Kemudian login.php include-nya. Nah, kemudian paste lagi logout. Nah, include-nya juga logout.php. Nah, jadi kita sudah kenalkan ada 4 parameter baru di indeks. Nah, oke, kalau sudah, nanti pada saat kita klik keranjang, itu dia sudah sudah kosong, dia tampilannya nggak ada lagi karena dia akan arahkan ke halaman keranjang. Nah, sekarang bikin file baru, langsung kita simpan dengan nama keranjang.php. Oke. Nah, jadi di halaman keranjang ini nanti full script PHP ya. Nah, jadi kita mulai dari if tidak empty session user ag and tidak empty session pass ag.
Oke. Nah, di situ akan muncul pesan nanti echo div align center div. Oke. Sebelum membeli produk kami, Anda harus login terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian echo di sini kita bikin redirect URL-nya meta http equif sama dengan refresh. Kemudian diikuti dengan konten sama dengan 1 titik koma URL p sama dengan login. Nah, kita simpan. Kemudian kita lanjutkan else. Nah, echo kita bikin SQL dulu, SQLC. Nah, SQLC ini untuk mengambil data dari tabel chart. Nah, con sama dengan select ID product from chart where ID produk sama dengan get IDP. And ID anggota sama dengan get IDAG. Oke. Kemudian ada row C sama dengan MySQL enum rows SQL C. Nah, kemudian SQLP ini untuk dari tabel produk lagi, MySQL query con select all select all from product where ID produk sama dengan get IDP. RP MySQL fetch array dalam kurung SQLP. Oke, ada kondisi di situ if RP stok sama dengan 0, artinya tidak ada stok atau stoknya habis, maka akan muncul pesan div align center stok habis BR untuk produk RP nama. Oke, kemudian else if row C sama dengan 0, artinya tidak ada di dalam ini. Nah, MySQL query con insert into
chart dalam kurung ID produk, ID anggota, jumlah beli, TGL chart. Nah, values dalam kurung get IDP, kemudian get IDAG, nah kemudian jumlah belinya sama dengan satu aja, kemudian diikuti dengan NOW. Oke. Nah kemudian else, apabila di dalam tabel chartnya untuk anggota tersebut sudah ada, maka query yang jalan SQL CR sama dengan MySQL query con. Nah, di situ kita gunakan query-nya adalah select all from chart where ID product get IDP. Nah, kemudian RCR sama dengan MySQL fetch array SQL CR. Nah, ini beda dengan di atas ya. Tadi kita pakai SQL C, yang ini sekarang kita pakai SQL CR. Oke, ada kondisi lagi if RCR jumlah beli lebih besar atau sama dengan RP stok, maka nanti akan muncul pesan echo if align center pesannya adalah stok tidak mencukupi. BR untuk produk RP nama. Nah, kemudian else-nya, nah, MySQL query con update chart set jumlah beli sama dengan jumlah beli tambah 1 where ID produk sama dengan get IDP. And ID AG, ID anggota sama dengan get ID AG. Oke, ada 4 tutup. Nah, di tutup yang setelah tutup yang ketiga itu kita kasih redirect URL meta http equif, boleh di copy dari yang atas tadi ya. Nah, refresh, kemudian konten sama dengan 1, URL, titik koma URL P sama dengan keranjang belanja dan ID AG sama dengan get ID AG atau RAG ID anggota.
Oke, kita simpan. Oke, kita coba untuk mulai dari indeks lagi. Kita klik beli sekarang. Harusnya muncul pesan di situ karena dia belum login kan. Coba kita tes lagi. Klik beli lagi. Oh, tidak muncul pesan ya. Tidak, yang salah nih. Kita cek lagi. Kita coba cek lagi. Tidak ada pesan juga. Oh iya, berarti di sini bukan tanda serunya kita hapus. Nah, di situ saya tambahkan P biar tidak dempet dia. Kita simpan. Nah, kemudian ini saya copy. Ini boleh paste di sini. Kemudian di sini juga kita paste. Oke, kita simpan. Nah, sekarang baru kita coba refresh lagi. Nah, klik beli sekarang. Nah, baru muncul pesan. Harus login dulu. Nah, sekarang baru kita coba membuat halaman loginnya lagi. Untuk membuat halaman login.php-nya sebenarnya simple karena kita sudah membuat halaman login sebelumnya di halaman admin. Nah, jadi untuk membuat login cukup kita ambil saja login yang ada di admin. Copy. Nah, kemudian paste di luar. Oke, tinggal dibuka aja. Pakai Dreamweaver. Nah, kemudian ada sedikit yang akan kita rubah. Yang mana yang akan kita rubah? Yang akan kita rubah adalah di baris ketiga itu karena kita sudah di luar admin, maka tanda titik 2 kalinya kita hapus. Kemudian administrator ganti dengan anggota. Nah, untuk login anggota kita tidak menggunakan username, tapi menggunakan email. Silakan diganti email. Kemudian placeholdernya juga email. Nah, untuk passwordnya nggak ada yang dirubah. Kemudian untuk tombolnya login anggota. Oke, simpan. Nah, kita refresh. Di halaman kita refresh. Nah, halaman loginnya sudah muncul, halaman anggotanya. Nah, cuma di halaman di sini itu kita akan bisa register. Nah, tombol registernya di mana? Berarti kita tambahkan di bawah sini. Nah, belum terdaftar. Oke. Href P sama dengan register. Nah, terus di situ register di sini. Oke. Nah, kemudian kita simpan. Kemudian refresh. Nah, di bawah tombol akan ada tulisan di situ belum terdaftar, register di sini. Oke. Nah, sekarang action loginnya lagi. Action login kita perbaiki. Nah, geser ke bawah. Nah, if post login berarti kita akan pakai dari anggota, kita pakai SQL RAG. Oke. Select all from anggota where email, post email. Nah, kemudian session startnya, nama sessionnya user AG, pass AG, kemudian RAG. Di sini kita pakai email. Nah, itu dia. Dah, sudah selesai.
sama dengan beranda. Nah, kita simpan. Nah, loginnya udah jalan nih. Nah, cuma belum bisa kita tes. Kenapa? Karena data anggota belum ada di dalam. Jadi harus register dulu. Nah, sekarang kita fokus ke register lagi. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat register.php. Membuat halaman untuk pendaftaran anggota. Nah, kembali buka Dreamweaver-nya. Buka Dreamweaver-nya, kemudian bikin file baru. Hapus, simpan dengan nama register. Oke, nah, sekarang kita mainnya di bagian desain dulu. Kita mau desain tampilan formnya dulu. Bikin form, tanda yang kotak merah putus-putus itu jangan lupa. Kemudian di dalamnya kita butuh untuk satu text field untuk email. Kemudian text field yang kedua untuk password. Kemudian text field yang ketiga itu untuk nama. Kemudian itu setelah itu ada jenis kelamin, berarti kita gunakan 2 buah radio button. Oke, laki-laki dan perempuan nanti. Kemudian setelah itu ada alamat, kita gunakan text area. Ini untuk apa ini ya? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Kemudian baru diikuti dengan text area untuk alamat. Kemudian nomor handphone. Text field berikutnya nomor handphone. Kemudian text field berikutnya untuk foto. Dan terakhir button. Dan terakhir itu adalah button atau tombol. Oke. Di form kita udah seperti ini. Kita simpan. Kemudian boleh lihat bagian codingnya. Atau kita refresh dulu juga boleh. Nah, ini tampilannya udah seperti ini ya. Oke, di bagian coding itu labelnya boleh dihapus aja dulu biar coding kita tidak terlalu panjang ke bawah. Yang bagian labelnya saya hapus semua. Oke. Nah, kemudian kembali ke bagian desain, kita kasih nama masing-masing. Text field yang pertama kita kasih nama email. Enter. Text field yang kedua password. Enter. Kemudian text field yang ketiga itu adalah nama. Enter. Kemudian radio button yang pertama name-nya adalah JK. Value-nya L besar. Oke. Kemudian teks yang kedua, radio button yang kedua JK juga name-nya, tapi value-nya adalah P besar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tag lahir. Kemudian untuk text area itu adalah alamat. Text field berikutnya itu adalah no HP. Kemudian text field berikutnya adalah foto. Oke, kemudian submit itu name-nya adalah submit, value-nya adalah name-nya register, value-nya adalah daftar sebagai anggota. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita main di bagian coding lagi. Nah, untuk form di bagian belakang form kita tambahkan EngType-nya. EngType multipart form data. Nah, untuk masing-masing ini kita tambahkan placeholder-nya. Untuk email, placeholder-nya adalah email anggota. Nah, untuk password adalah password login. Nah, placeholder untuk nama adalah nama lengkap. Oke, kemudian untuk JK tulis di situnya laki-laki.
di bawahnya adalah perempuan. Oke, tag lahir itu tipenya ganti dengan date, yang teks itu ganti dengan date. Nah, kemudian placeholdernya adalah tanggal lahir. Kemudian alamat, kasih placeholder juga alamat lengkap. Kemudian nomor handphone, placeholdernya nomor handphone. Kemudian foto, tipenya ganti dengan file. Oke, kita simpan, save, kita refresh. Oke, sudah. Oke, agak berantakan ya. Oke, nggak masalah. Kita tambahkan dulu di baris paling atas nih. Div class card, kemudian div class kepala card, registrasi anggota. Nah, kemudian div class isi card. Ikuti dengan style, teks lainnya center. Oke. Nah, di baris paling bawah setelah form itu juga ditutup div-nya 3 kali, karena tadi kita buka div-nya 3 kali. 1, 2. Oh iya, 3. Tadi yang di atas tadi udah ditutup, yang kepala card sudah ditutup. Kita refresh. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Cuma masih agak belum rapi. Kemudian di bagian jangan di sini deh. Di setelah nama lengkap aja. Oke, di situ tambahkan P. Kemudian di samping. Oke, sudah pindah ke bawah. Itu ditambahkan juga BR. Masih rapat. Ganti P aja, jangan BR. Oke. Nah, tapi tombolnya masih tampilannya belum ini ya. Nah, berarti kita harus buka dulu halaman style.css-nya. Nah, silahkan cari baris. Ini dia. Input type-nya tambahkan 1 baris. Salah, bukan yang ini, bukan. Ini dihapus. Nah, input type date. Oke. Nah, kalau tidak berubah seperti ini, silahkan nanti di clear dulu cache dari browsernya ya. Cache dari browsernya atau history browsernya di clear dulu. Nah, jadi dia akan muncul nanti. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan bikin action dari registernya lagi. Nah, if post register nm foto sama dengan files foto name kemudian diikuti dengan log foto sama dengan files
foto, tmp name. Nah, kemudian if tidak empty log foto, nah functionnya adalah move uploaded file log foto, koma, nah fotonya panggil folder foto garis miring baru nm foto. Nah, kemudian ada variabel foto di situ, isinya adalah nm foto, else fotonya kosong. Oke. Nah, kemudian kita bikin query-nya SQL AG sama dengan MySQL query con kita nggak pakai select, bukan insert, kita pakai insert into anggota dalam kurung. Nah, yang akan kita masukkan adalah ada email, password, kemudian nama, JK, alamat, tanggal lahir dulu, kemudian alamat, kemudian no HP, kemudian foto, dan TGL daftar. Values, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah pertama adalah post email, kemudian post password, kemudian post nama, terus post JK, post TGL lahir, post alamat, post no HP. Nah, kemudian diikuti dengan variabel foto, string foto tanpa koma ya. Baru setelah itu koma, diikuti dengan NOW. Oke. Nah, ada kondisi di situ if SQL AG echo registrasi berhasil, else registrasi gagal. Nah, kemudian di bawah tambahkan echo meta http redirect URL-nya, meta http equif sama dengan refresh, konten sama dengan 1 titik koma URL p sama dengan beranda. Oke, ini udah mulai kita simpan. Oke. Kita tambahkan sedikit
nanti ada yang coba-coba untuk register tapi tanpa mengisi data. Nah, jadi sekarang kita coba kita blok apabila ada yang mengisinya kosong tapi tidak bisa disimpan. Nah, jadi if tidak empty post email, and tidak empty post password, and tidak empty post nama, and tidak empty post CK, and tidak empty post TGL lahir, and tidak empty post alamat, and tidak empty post no HP. Jadi semua data harus diisi. Oke, nah buka kurung kurawal. Nah, tutupnya itu ada di bawah echo. Nah, echo else data harus diisi dengan lengkap. Oke, kita simpan. Nah, kita coba register. Kita coba tes. Nah, kita coba dengan menggunakan data kosong daftar. Nah, ini akan muncul data harus diisi dengan lengkap, berarti harus diisi semuanya. Nah, kita coba daftar ekapraja@email.com, kemudian passwordnya 12345678890, nama lengkapnya Eka Praja, kemudian laki-laki. Nah, kemudian tanggal lahirnya 01/01/1985, alamat lengkapnya Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Nomor handphone 081234567890. Oke, foto. Nah, sini saya menggunakan foto. Boleh diisi fotonya, boleh tidak. Oke. Fotonya yang saya gunakan adalah foto yang mana ya? Ini aja. Oke. Nah, kita simpan. Oke, registrasi berhasil. Nah, harusnya registrasi berhasil, dia arahkan ke login harusnya ya. Nah, kita perbaiki sedikit. P sama dengan login. Oke, registernya berhasil. Nah, kita coba login. Saya tadi login pakai ekapraja@email.com. ekapraja@email.com. Oke, passwordnya tadi 12345678890. Login anggota. Nah, kalau dia sudah berhasil login, nah menu di atas ini udah berubah. Tadi yang muncul cuma register dan login, sekarang sudah berubah dia. Sudah ada nama usernya, kemudian konfirmasi, riwayat, kerancang, dan logout. Nah, sekarang kita coba untuk langkah selanjutnya membuat logout.php. Nah, untuk logout.php berarti kita tinggal buat lagi satu buah file baru dengan nama logout.php. Oke, hapus semua. Kemudian save as dengan nama logout.php. Oke.
Isinya session start, kemudian session destroy, nah kemudian dia pesan echo, div align center, Anda sudah logout. Kami tunggu kunjungan Anda kembali. Nah, tambahkan redirect URL di bawahnya, echo meta http equif sama dengan refresh, konten sama dengan 1 titik koma, URL p sama dengan beranda. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba refresh. Kemudian logout. Nah, sudah muncul pesan. Nah, ini sudah berubah lagi. Login lagi. Nah, sudah berubah lagi. Logout lagi. Muncul pesan. Nah, oke. Nah, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan dipraktekkan. Kita batasi sampai di sini. Kita tutup dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.